Bingung, mungkin ini jawaban gua kalau ada yang nanya, "Bang, ROG Ally itu rekomen atau enggak?" Tapi yang pasti kita para gamer khususnya yang ada di Indonesia patut mengucapkan thank you Asus. Bismillah, alhamdulillah kita ketemu lagi bareng gua Romi. Kenapa kok kita mesti bilang makasih ke Asus? Pertama, karena mereka udah mau ngeramein pasar handheld PC gaming. Kalau sekelas ROG udah ikutan, pasti dampaknya lumayan masif buat bangkitin industrinya. Dan yang kedua, karena ROG Ally langsung dibawa resmi ke sini. Harganya pun rasional ya, worth it lah. Kalau mau beli wajib cek di Serbu Official Tokopedia ya, jangan enggak karena ada flash sale sampai 90% dan bebas ongkir minimal belanja 20.000 aja. Pokoknya cek linknya di deskripsi. Oke, ROG Ally ini adalah device yang lebih kencang dan fleksibel dari Steam Deck sekaligus lebih kompleks karena OS-nya Windows. Kita bisa install dan mainin semua library game yang kita punya entah itu dari EA Play, Ubisoft, Steam, Epic, PC Game Pass dan lain-lain. Dan pinternya Asus, semua platform gaming tadi itu dikumpulin jadi satu di Armoury Crate, bisa diakses lewat tombol kecil di kanan. Jadi tiap nyalain Ally masuk desktop itu bakal auto run Armoury Crate yang nampilin library game kita. Tentunya kita juga bisa nyeting konfigurasi kayak aura lighting, display color profile atau mapping tombol di Armoury Crate ini. Satu lagi apps esensial yaitu ada Command Center, bisa diakses via tombol kecil di sebelah kiri. Ini ibaratnya shortcut segala fungsi yang penting-penting. Bisa buat ganti operation mode, ganti resolusi layar, ganti refresh rate, aktifin real time monitoring, nongolin keyboard shortcut balik ke desktop, shortcut buat force close alias alt F4, sampai shortcut buat nge-restart atau shutdown. Jadi intinya dengan Command Center ini kita nggak perlu ribet ngelakuin manual. Secara ROG Ally ini nggak punya touchpad. Menurut gua ini jenius ya, dan sangat-sangat mempermudah kita buat mengoperasikan handheld berbasis Windows kayak gini. Secara desain dan build quality-nya tentu aja balik ini ke selera masing-masing bagus atau enggaknya. Kalau gua menilai desainnya ini udah oke, khas ROG banget, tapi masih kalah eksotis dan seksi dibanding Steam Deck. Tapi enaknya Ally itu walaupun agak tebel tapi dia lebih enteng. Tombol analognya juga agak enteng tapi enak. Unik juga karena ada ring LED-nya walaupun gua nggak pernah nyalain karena ini bikin silau. Tombol ABXY jujur li berasa agak-agak chip sedikit ya pas ditekan, berasa dari bunyinya. Kalau untuk port-portnya semuanya ngumpul di atas, cuma katanya nih posisi slot micro SD yang sebelahan sama exhaust-nya ini potensi bikin micro SD meleleh. Jadi kalian mesti hati-hati. Kualitas layar 7 inci ROG Ally ini bagus ya. Tajam, udah Full HD, smooth, udah 120 Hz dan terangnya mirip layar laptop high-end di 500 nits. Ada yang bilang spek Full HD 120 Hz ini mubazir, tapi seenggaknya ketika kita operasiin UI-nya ini enak, tajam dan smooth banget. Kalau mau beli Ally menurut gua better sekalian yang Ryzen Z1 Extreme. Jadi nggak nanggung. Ini CPU 8 core 16 thread up to 5,1 GHz dengan TDP dinamis ya, mulai 9 sampai 30 watt. Mantep banget. Kalau cuma kegiatan ringan kayak install game, better pakai mode atau profile yang silent di 10 watt. Kalau lagi main game kelas menengah boleh pakai performance mode di 15 watt. Kalau berasa kurang baru aktifin mode turbo di 25 watt. Atau kalau masih kurang juga colokin casannya, mode turbonya ini bakal naik ke 30 watt alias full power. Tapi pakai mode turbo ini tentunya bikin baterai cepet banget habis, dan baterai inilah salah satu deal breaker terbesar sebuah ROG Ally. Untuk game platforming macam Stardew Valley atau Dave the Diver di 10 watt aja ini cuma bisa tahan 1,5 jam. Jadi kalau mau main game berat dengan full power ya better colok casan. Dan jangan lupa aktifin juga mode battery health charging dengan limit 80% biar umur baterai ini lebih awet. Speed ngecasnya ini mantep, bisa 67 watt sejam udah full.
Untuk performa Z1 Extreme dengan RAM 16GB, LPDDR5 dan SSD PCIe 4.0 M2 512GB ini udah paling oke di kelas handheld. Trimax-nya dapat 3000-an, PC Max 10-nya juga skornya lumayan tinggi. By the way, RAM 16GB ini by default keambil 4GB buat VRAM dan bisa kita up lagi sampai 8GB di Armoury Crate. Buat running game yang relatif berat kayak Spider-Man atau Callisto Protocol, prefer set ke 720p aja, gambarnya masih tetap kelihatan cakep kok. Grafisnya set ke medium atau high masih bisa ngejar 40-an fps. Tapi buat beberapa game yang optimasinya jelek kayak Star Wars Jedi Survivor atau FIFA 23 itu bakal ada stuttering. Tapi ya ini wajar sih. Intinya kalau pakai resolusi Full HD berarti kita ngejarnya ke 30 fps. Kalau mau dapat di atas 40 fps pakailah 720p dan jangan lupa atur TDP ke turbo mode buat dapetin fps yang lebih tinggi. Tapi hati-hati juga mode turbo kalau sambil colok pakai casan bawaannya ini bahkan bisa nembus TDP 40 watt. Jadi better naikin fan speed di Armoury Crate, nggak apa-apa rada berisik sedikit, yang penting suhunya aman. Atau kalau kebanyakan duit atau mungkin kalian turunan sultan, nggak ada salahnya cobain duet sama ROG XG Mobile. Nah gue sempat coba pakai Radeon 6850 XT 12GB. Cara pakainya on the fly, tinggal colok aja dan rata-rata berhasil ngejar 60 fps di game berat Full HD, grafisnya high. Asik juga ya. By the way, ROG Ally ini kan basicnya adalah PC, jadi kita bisa pakai S Mobile PC dengan colok adapter atau docking. Jadi bisa colok mouse keyboard dan nyambungin ke monitor eksternal kayak gini. Kita bisa pakai deh buat kerja multimedia atau hal-hal lebih produktif lainnya. Nggak berasa lemot. Inilah nilai plus dari sebuah ROG Ally. Soal panas bisa dibilang relatif lah. Mirip kayak Switch OLED atau Steam Deck, nggak sampai ngeganggu tangan kita pas megang. Kalau di mode 10 atau 15 watt ini silent banget. Fan-nya baru kedengeran di mode turbo aja, itu pun nggak sampai yang berisik sampai ganggu kuping. Secara suara kipasnya bakal ketutup speaker Ally yang kualitasnya ini juara banget. Kenceng iya, detail iya, bener-bener puas banget manjain kuping. Kalian harus coba sendiri. So, untuk sebuah handheld PC gaming resmi seharga 11 jutaan, ROG Ally adalah device yang worth it banget. Performa jelas lebih kenceng dari Steam Deck walaupun baterainya juga jauh lebih boros. Dan gak cuma buat gaming, juga bisa dipakai as PC buat macam-macam kebutuhan. So sekali lagi you have to say thank you Asus sudah bikin device ini dan ngebawa resmi ke Indonesia. Semoga kedepannya bisa lebih optimal lagi dengan perbaikan di update software mendatang.